Tiara masih belum bisa menerima keputusan ini, Pak. Saya rasa masih perlu waktu lagi. Oh, tidak. Saya sudah memberi waktu pada Tiara 2 hari dan besok adalah keputusannya. Kalau sampai kena peringatan kedua, bukan cuma mobil kamu, tapi nyawa kamu bisa saya bikin mampus. Pasti J, Pak. Pasti J. Dia kan orangnya nekat. Dia bisa nyakitin siapapun yang deketin kamu. Tapi waktu itu kan kita nggak punya pilihan, Pak. Kalau kita rahasiakan, bahaya juga. Tapi kan lebih bahaya begini, Mah. Mbak Yu bisa gila, Mah. Nanti kamu masak yang enak. Ayah akan undang Pak Krishna untuk makan malam di rumah kita. Kami hanya ingin menanyakan, apa ibu kenal dengan teman suami ibu yang pernah menipunya dulu? Tidak. Saya tidak mau bicara sama mereka. Mbak Yu. Tidak. Suruh mereka pergi. Dia mungkin perlu waktu untuk berpikir. Saya harus sabar menunggunya. Ya, saya harus sabar. Istri Mas Haris sangat syok berat karena dia belum bisa menerima kematian Mas Haris dan anaknya. Maklum karena kejadian itu berturut-turut dan mendadak. Wajar saja kalau mereka syok berat. Iya, Pak. Kami mengerti. Kami akan menunggu sampai istri Pak Haris itu bisa sembuh. Namun kalau memang dia tidak bisa dimintai keterangan, Pak Arif bisa mengajukan kepada kami orang-orang yang pernah dekat dengan Pak Haris untuk dimintai keterangan. Karena biar bagaimanapun, kasus ini pasti menyangkut dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Iya, Pak. Mungkin Bapak bisa mendapat keterangan dari menantu saya, Kelvin. Kebetulan dia cukup dekat dan satu pekerjaan dengan dia. Kelvin? Iya, Pak. Bapak ini minta keterangan dari kamu. Kamu kan teman sekerja Pak De Haris di perusahaan kami. Sedikitnya kamu tahu tentang Pak De Haris. Saya sebetulnya nggak tahu apa-apa, Pak, mengenai Pak De Haris. Dia kan orangnya juga agak tertutup. Terus kalau di kantor juga dia orangnya diam. Ya, kedekatan kami juga hanya sebagai saudara aja. Tapi kalau untuk menyelami teman-temannya, saya nggak tahu apa-apa, Pak. Pak Kelvin, apakah selama ini pernah ada tamu yang mengunjungi Pak Haris? Atau mungkin Pak Haris pernah menceritakan sedikit saja tentang masalahnya? Oh, tidak, Pak. Nggak ada orang yang datang juga. Dan saya juga nggak tahu kalau dia punya masalah atau enggak di kantor gitu. Baik, terima kasih atas informasinya. Tapi mungkin kami akan bertanya satu kali lagi. Bisa Pak Kelvin memberikan waktu buat kami? Oh, silakan, Pak. Baik, Pak Arif. Kami permisi. Kalau ada keterangan lebih lanjut, tolong segera hubungi kami. Baik, Pak. Silakan. Terima kasih. Ini tidak seperti yang saya duga. Kenapa Papa sampai berpikir seperti itu? Saya harus hati-hati. Saya harus lebih hati-hati. Nasib. Perasaan aku ora naruh Dendion neng kasur, tapi aku disalahin. Buranti wis ora percaya meneh karo aku. Nggopo aku neng kene? Aku wis ora dikasih kerjaan lagi. Semua sudah dipegang Odah karo Minah. Duh. Kenapa, Mbok? Aku lagi meratapi nasibku kok Sri. Perasaan si Mbok ora naruh Dendion neng kasur. Si Mbok disalahin. Iya ya, Mbok. Kenapa jadi begini sih? Saya juga nggak percaya. Orang saya tahu kok si Mbok selalu naruh Dendio di box. Pasti ada yang naruh Dendio di kasur. Sopo Sri? Ya saya nggak tahu. Tapi mungkin aja ada yang sirik ngerjain si Mbok. Sehingga ngejelek-jelekin si Mbok. Walah, kok gitu toh Sri? Bedanya apa Udah? Apa Minah? Mosok dia jahat itu? Apa dia gak seneng karo aku neng kene ya Sri ya? Ya saya sih bukannya nuduh, Mbok. Tapi itu sih cuma perkiraan aja. Abis Mbok sendiri gak ngerasa kan berbuat itu. Jadi siapa dong yang naruh Dendio di kasur? Odah. Mbok, lihat Odah nggak?
Sebentar, Bu. Udah. Dah. Ya. Panggil Ibu. Dah, yang bersihin kamar saya tadi siapa? Saya, Bu. Kamu lihat nggak jam tangan saya di atas meja? Jam tangan? Tadi kayaknya saya masih lihat ada di atas meja Ibu. Nggak ada, Dah. Saya udah cari-cari nggak ada. Sekarang saya mau ke rumah sakit, jam tangannya nggak ada. Ah, masa sih, Bu? Nggak percaya. Perasaan tadi di sini, Bu. Iya bener tadi perasaan di sini. Ya memang biasanya ibu taruh di situ, tapi sekarang nggak ada, Dah. Aduh, saya kurang tahu, Bu. Aduh, di mana ya? Ya udah gini aja deh, Dah. Ibu kan harus pergi sama bapak. Nanti kalau ibu pergi, tolong kamu cari. Mungkin masih keselip-selip nggak tahu di mana. Ya? Iya, Bu. Sudah siap, Ma? Udah, Pak. Jamnya sudah ketemu? Belum. Mungkin keselip. Biar udah aja nanti yang cari. Nggak mau. Saya tidak mau pergi. Saya tidak mau pergi. Bude, ayo Bude, kita pergi. Katanya Bude mau jalan-jalan. Nggak Yuk. mau. Nggak mau. Saya tidak mau pergi. Saya tidak mau pergi. Saya tidak mau pergi. Mbak Yu, yuk kita ke rumah sakit. Di sana Mbak Yu bisa ketemu sama dokter. Enggak mau. Saya tidak mau pergi. Enggak. Perginya kan sama saya, sama Mas Arif. Grace juga ikut. Enggak mau. Saya tidak mau pergi. Saya mau sama anak saya di sini. Anakku mana anakku? Anakku, mana anakku? Mana anakku? Mana anakku? Kamu yang ambil anakku nanti. Mana? Iya. Saya akan ambilkan anak Mbak Yu. Tapi Mbak Yu janji Mbak Yu mau pergi. Nanti anaknya kita bawa. Yuk. Mbak. Ma, sepertinya udah nggak bisa, Ma. Kita harus cari cara lain, Ma. Saya akan bicara sama Papa. Bude. Dasar orang gila gitu aja nangis. Kevin. Kevin, itu kan eyangku. Kok dibilang orang gila? Iya, Kevin, bukan kasihan. Dia memang orang gila. Kevin! Tiara tegar, jangan dengerin Kevin ya. Dia emang suka begitu, ntar tante marahin ya, saya. Kevin, Mama nggak suka deh kamu ngomong gitu. Hah? Kenapa sih jadi begitu? Pokoknya Kevin udah nggak betah tinggal di sini. Kevin mau pergi aja dari sini. Tapi cara kamu tuh jangan begitu dong. Kan Eyang Nini itu nggak gila. Dia hanya stres karena dia merasa kehilangan anaknya dan Eyang Haris. Ngerti nggak kamu? Bodoh, Kevin kesel. Kevin nggak mau tinggal sama orang gila. Iya Bu, tanggalnya sih belum pasti, tapi mungkin bulan-bulan depan. Tapi kan nggak ada salahnya toh, saya konsultasi sama Bu Sugeng yang sudah pengalaman. Saya mau tahu apa-apa aja sih yang dipersiapkan kalau anak kita mau menikah. Iya, saya juga berpikir begitu kok. Mentang-mentang semata wayang ya, kok apa-apa diurusin. Tapi siapa lagi yang ngurusin? Oh sebentar ya, saya ambil kertas dulu. Oke, sebentar. Ya, apa lagi? Oh, pengajian? Ya, berapa kali? 2 kali. Oh, 2 kali. Kemudian, oh siraman ya? Iya, siraman. Bu. Ya. Bu. Maaf ya, Bu, maaf. Sebentar ya, Bu, sebentar. Maaf. Ada apa, Dim? Jangan membicarakan itu dulu. Dimas kan sudah bilang, Ibu jangan membicarakan dulu. Loh, emangnya kenapa?
Dimas kan... Dim, siap-siap dari sekarang kan nggak apa-apa. Ibu nggak mau nanti kalau hari hanya kita gerubak-gerubuk. Lagian juga ibu cuma tanya apa-apa aja yang dipersiapkan. Itu aja kok. Udah deh, yang penting kamu tahu beres. Maaf ya Bu, itu tadi Dimas mau ke kantor. Iya, oh iya, apalagi Bu tadi Bu? Setelah siraman, sungkeman. Oh iya, terus oh ada acara pelepasannya. Oh iya Bu, iya terima kasih. Tapi nanti saya telepon lagi loh Bu. Iya Pareng, iya. Halo? Oh Jeng Tini, iya tanggalnya belum pasti. Tapi tetep loh saya pesen cateringnya Jeng Tini. Iya, makasih ya. Oh iya nanti saya beritahu ibu-ibu yang lain. Iya. Iya Bu, iya. Aduh makasih saya loh, makasih. Basah seluruh tubuhku. Oda, sini cepetan. Ada apa sih? Ini kan jamnya Bu Ranti. Iya. Ketemu di mana? Di selipan bajunya si Mbok. Di selipan bajunya si Mbok? Berarti... Saya nggak nyolong, Bu. Sumpah, Bu. Buat apa saya ngambil? Kalau mau dari dulu. Tapi kenapa jam tangan saya ini bisa ada di tempat baju Mbok? Siapa yang ngambil? Si Mbok nggak tahu, Bu. Udah kali, Bu. Udah kan nggak suka saya di sini. Loh kok saya sih, Mbok? Pugu udah jelas ketemunya sama Minah. Kenapa saya yang jadi tersangka? Ya Minah kali. Kok saya sih, Mbok? Udah. Kalian kok jadi saling tuduh begini? Ibu juga heran. Kok bisa sih kejadian kayak gini? Selama ini kan nggak pernah terjadi seperti ini. Oda, kalau lihat jam tangan saya tergeletak, Mbok ya diambil. Kamu kan tahu ibu ini suka pelupa. Iya, Bu. Dan kamu, Mbok, ibu sama sekali tidak punya maksud untuk menuduh Mbok. Hanya karena kejadian ini sudah terjadi, saya perlu mengingatkan Mbok dan juga yang lainnya supaya bersikap jujur. Karena ibu paling tidak suka ada orang yang tidak jujur tinggal di rumah ini. Jadi siapapun yang mengambil, lebih baik mengaku pada ibu. Bilang terus terang. Kalau bilang terus terang, ibu akan memaafkan. Asalkan tidak diulangi lagi perbuatan ini. Sudah, kalian bubar. Rasanya nggak mungkin lah, si Mbok yang ngambil jam itu. Dia kan ikut kita sejak Krishna masih kecil. Kurin. Makanya jadi pembantu itu udah langsung tahu. Lawan sama bajikan. Kevin. Ini begini kan? Kevin. Mama. Kok kamu seneng sih? Habis dia pada memukul Kevin sih. Tapi kamu nggak boleh begitu. Biarin, biar dia kapok. Sama maling. Kevin, jangan. Kevin, kenapa sih kamu? Kok keterlaluan sekali sih? Bandel tuh nggak hilang-hilang. Kevin, dengar nggak sih kalau Mama ngomong? Biarin, itu kan hukuman pembantu yang so tahu. Pokoknya kalau Kevin dijahatin lagi sama pembantu itu, Kevin akan balas lebih jahat lagi. Kok kamu berkata begitu sih? Memangnya kamu pernah membalas perbuatannya Simbo? Iya. Kevin, jawab kalau Mama bicara. Iya, memangnya kenapa? Jadi kamu mengambil jam tangannya punya Eyang Ranti? Iya. Kevin? Ya ampun, Kevin, kamu keterlaluan deh. Makanya Mama cepet-cepet pindah dong dari sini. Kevin sudah gak betah di sini.
Pokoknya selama Kevin masih di sini, selamanya Kevin akan sebel sama orang yang di sini. Jangan takut. Kita adalah teman. Saya tidak akan menyakiti ibu. Bicaralah. Ayo, kita pasti bisa bersahabat. Saya akan coba mengembalikan ingatannya dengan memperlihatkan foto-fotonya di masa lalu. Tapi itu nanti. Saya akan lakukan perlahan-lahan. Tapi tidak ada salahnya kalau foto-foto dan barang-barang kesayangan itu dikumpulkan dari sekarang untuk keperluan terapi. Bu? Grace, kenapa Grace? Kok tumben kamu telepon saya terus suruh saya buru-buru pulang lagi? Kamu benar, Vin. Kita harus pindah dari rumah ini. Saya sudah tidak bisa lagi mentolerir kenakalan Kevin. Dia tuh nakal minta ampun. Masa sekarang dia sudah berani memfitnah Simbo? Dia ambil jam tangan Mama, dia simpen tempat Simbo, seolah-olah Mbo yang mengambil. Dan masih banyak kejadian lain yang dia lakukan. Saya malu, Vin. Sebelum mereka tahu kalau Kevin yang melakukan, kan lebih baik kita pindah. Tunggu dulu ya Grace. Tunggu ya. apa lagi? Kan kamu yang mau kita pindah. Iya, tapi ya saya udah mikirin itu Grace, tapi saya rasa kita masih belum bisa pindah dari sini. Loh, kenapa? Saya masih kepingin di sini aja dulu. Saya juga udah pikirin apa yang kamu bilang ya. Dan benar bahwa kita juga memang masih harus di sini karena kita masih harus temenin Papa sama Mama sampai Bu Dini itu sembuh, Grace. Tapi Grace, saya ngerti apa kekhawatiran kamu, saya ngerti banget ya. Tapi saya masih kepingin di sini. Dan mengenai Kevin, ya kamu tangani dulu lah ya. Kamu bujuk kayak dia, oke? 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 Saya tidak akan keluar dari rumah ini sebelum masalah ini tuntas. Saya harus tahu detailnya. Polisi bisa saja mengungkap dan bisa saja curiga sama saya kalau saya pergi. Saya tidak akan membiarkan itu. Saya harus tetap di sini, dan mempengaruhi Arif agar tetap menutup kasusnya. Saya akan biarkan Bu Dini ini gila. Ya, gila, agar dia tidak tahu apa yang dicurigai Haris. Assalamualaikum Pak Pidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan masuk. Bagaimana? Aman di jalan? Alhamdulillah. Rama sudah masak masakan yang enak untuk kalian. Nggak sabar nih. Kamu kan sudah tahu toh, anak saya pandai memasak. Hari ini dia membuat masakan khas Aceh yang enak sekali. Terima kasih Pak. Mari silakan. Wah, langsung nih Pak. Iya, kita sambil ngobrol. Mari silakan. Ayo silakan. Iya. Tok, nambah lagi Tok. Iya Pak. Kenapa suka? Jangan banyak-banyak. Terus terang, Chris, kamu itu orang baru di sini. Tapi entah kenapa, saya merasa lain. Saya sangat senang bisa mengenal kamu. Karena saya tahu kamu itu orang baik. Dari mana Bapak tahu saya orang baik? Dari anak saya. Saya tahu kalau dia menyukai seseorang, dia pasti tahu kalau orang itu sangat baik. Maaf saya lancang, Chris. Tetapi sebelum anak saya kecewa, saya harus mengatakan hal ini agar saya tahu jawabannya.
anak saya menyukai kamu. Ini baru pertama kali dia jatuh cinta. Mungkin karena pertama kali itulah dia sulit mengutarakannya sama saya maupun ke kamu. Sedangkan saya tahu dia tak akan berani menunjukkannya ke kamu. Akhirnya saya beranikan diri bertanya sama kamu sebelum dia tahu apa jawabanmu. Apakah kamu juga punya perasaan yang sama terhadap anak saya? Krishna. Ya, Pak. Kamu tak perlu sungkan sama saya. Saya tak akan marah kalau kamu punya perasaan yang sama. Bukan, Pak. Maksud saya bukan begitu. Lalu? Saya sebenarnya tidak pernah punya pikiran ke arah situ, Pak. Saya sebenarnya menganggap Rahma dan Ozi itu sebagai adik saya. Tidak lebih. Kalau Rahma sendiri mempunyai perasaan seperti itu, saya sangat tersanjung. Tapi saya merasa tidak pantas, Pak. Kenapa tidak pantas? Apa kamu merasa rendah diri karena baru saja bercerai dari istri kamu? Maaf, saya tahu semua itu dari Darto. Katanya dia yang mengantarkan surat cerai itu ke kamu. Krishna, saya tak akan keberatan dengan status kamu. Bukan, Pak. Bukan begitu. Saya menghormati Rahma. Saya sayang sama dia. Sayang sebagai kakak terhadap adiknya, tidak lebih, Pak. Tapi saya masih mencintai seseorang. Orang itu adalah cinta pertama saya, Pak. Dan sampai sekarang saya belum bisa melupakan dia. Siapa orang yang beruntung itu? Tiara, Pak. Namanya Tiara. 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 Ayah sudah menunggu kamu di meja makan. Ayo. Saya nggak tahu lagi harus gimana, Tante. Kamu katakan apa adanya. Habis harus bagaimana lagi? Apapun kata ayah kamu nanti, keputusannya, kamu harus terima. Ya? Jadi itulah kisah hidup kamu. Dan sekarang kamu harus memberi jawaban untuk orang yang kamu cintai. Kenapa tidak segera kamu memberi jawaban, Krishna? Saya rasa tidak ada lagi yang perlu dipikirkan. Iya, memang benar, Pak. Tidak ada yang perlu dipikirkan lagi, tapi saya masih trauma. Benar-benar trauma, Pak. Setiap kali kami mencoba berhubungan, mulai dekat, selalu ada aja halangannya. Chris, halangan dalam hidup itu kan biasa. Namanya cobaan. Cobaan itu ada yang datang beruntun atau tidak. Nah, mungkin cobaan yang kamu hadapi itu datangnya beruntun. Dan sekarang yang terakhir. Kamu tak boleh putus asa. Kalau kesempatan itu datang lagi, kenapa tidak? Sekarang pikirkan masalah kamu. Ambil keputusan sebelum terlambat. Kamu sudah ada jawaban untuk ayah? Tiara, kamu diam, artinya kamu setuju. Oke, mulai besok kita sudah bisa membicarakan masalah pernikahan kamu sama Dimas.
Itu artinya kamu benar-benar harus melupakan kedua orang itu. Biar saya aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiara. Ya. Syukurlah kamu yang angkat. Tadi saya coba telepon handphone kamu, tapi kelihatannya nggak aktif. Maaf ya, saya baru nelfon. Ya. Tiara, saya masih memikirkan perkataan kamu kemarin. Saya sendiri masih nggak percaya kamu datang dan mengatakan hal itu sama saya. Saya benar-benar terkejut, Tiara. Ini seperti mimpi buat saya, Tiara. Saya benar-benar nggak percaya kamu datang, dan saya senang sekali. Tiara, saya juga masih mencintai kamu, dan saya tidak pernah bermaksud untuk menyakiti kamu. Apakah Tiara, kamu masih di situ? Iya. Tiara, apakah masih ada kesempatan untuk kita? Tiara, apakah masih ada kesempatan untuk kita? Saya menunggu dari tadi pagi untuk mendengar ini. Tapi saya nggak tahu lagi apa yang bakal terjadi malam ini sama saya, Chris. Apa maksud kamu, Tiara? Tiara, saya nggak ngerti maksud kamu. Siapa itu, Tiara? Tiara? Tiara. Ada apa ini? Kenapa dia ngomong begitu? Apa yang terjadi? Assalamualaikum, bisa bicara dengan Tiara. Ternyata kamu, Krishna. Pantas Tiara langsung sedih dan lari ke kamarnya. Pasti sekarang dia sedang menangis. Kamu tadi nelpon dia kan? Apa lagi yang kamu perbuat untuk menyakiti dia? Om. Krishna, saya sudah berulang kali minta sama kamu, jangan ganggu dia. Dia sedang merencanakan pernikahannya sama Dimas. Ayah. Sudah ayah lakukan. Ayah hanya melindungi kamu, Tiara. Ayah tahu sekarang Krishna hadir dalam kehidupan kamu untuk menggagalkan rencana pernikahan kamu sama Dimas. Dan ayah tidak akan membiarkan. Ayah. Ingat, Tiara, kamu sudah janji untuk melupakan dia. Saya memang berjanji. Saya yang berjanji. Bukan dia. Jadi bukan salah dia, Ayah. Ayah nggak perlu menyakiti dia. Apa maksud kamu? Jadi ayah salah melindungi kamu? Enggak, ayah nggak salah. Tapi cara ayah melindungi Tiara itu salah, ayah. Ayah udah menyakiti Krishna. Ayah nggak pernah berpikir kan apa yang terjadi sama Tiara, sama Krishna itu kehendak Tuhan. Ayah selalu berpikir bahwa Krishna yang menyakiti Tiara. Tapi semua itu salah, ya. Tiara yang selalu menyakiti Krishna. Tiara yang selalu menyakiti perasaan dia karena sikap Tiara yang pelin-pelan. Tutup mulut kamu. Kamu berkata seperti itu. Ya, ayah tahu kamu berkata seperti itu karena kamu sekarang sudah mulai tergila-gila lagi sama dia. Enggak, bukan itu.
Karena pada saat Krishna meninggalkan saya tahu kenapa. Karena ayah menyuruh Krishna pergi kan? Ayah, Tiara tahu Krishna nggak pernah mengkhianati Tiara. Jangan terlalu suci menilai dia. Dari mana kamu tahu kalau dia tidak pernah mengkhianati dan menodai cinta kamu? Dari mana? Kita tahu kan sekarang dia terikat pernikahan sama Ninis. Mereka udah bercerai ya. Dan ayah tahu nggak? Yang menceraikan itu Ninis, bukan Krishna. Itu berarti Ninis menyadari bahwa dia telah memfitnah Krishna. Jangan mengarang cerita. Saya nggak ngarang ya. Saya nggak ngarang cerita. Buat apa saya ngarang cerita? Saya tahu semua cerita ini dari teman deket dia ya. Tiara tahu Krishna membiarkan pernikahan itu supaya apa? Perlahan-lahan istrinya tuh sadar perbuatannya. Tiara ini udah kenal Krishna hampir 10 tahun ya. Tolong dong ya, buka sedikit hati ayah, buka sedikit aja. Biarkan saya mencoba lagi. Biarkan saya bersatu lagi sama Krishna. Sekarang jelas-jelas kita berdua gak ada penghalang. Sama sekali gak ada penghalang. Dan Tiara percaya Tuhan tuh masih kasih kesempatan buat Tiara. Tuhan bukan memberi kamu kesempatan, Tiara. Tapi Tuhan menguji janji kamu. Kamu sudah janji untuk tidak berhubungan lagi sama dia. Ingat itu. Memang Tiara udah janji ya. Tiara tahu. Tapi kan namanya juga perasaan. Gimana sih? Ayah harusnya tahu perasaan Tiara kayak gimana. Tiara udah berusaha sekuat tenaga Tiara untuk ngilangin perasaan Tiara. Tapi Tiara nggak bisa. Nggak bisa. Ayah tanya aja sama Tuhan. Semua yang ngasihkan Tuhan, bukan dari Tiara ya. Semuanya tuh ada di sini. Cintanya tuh ada di sini. Tuhan masih mengizinkan Tiara untuk tetap mencintai Krishna. Kamu jangan berkilah. Enggak, ayah, enggak berkilah. Kamu sudah mengatasnamakan apapun atas nama Tuhan, itu namanya berkilah. Sudah. Ayah tidak mau memperpanjang lebar urusan ini. Ayah minta sama kamu, jangan berhubungan sama Krishna. Kamu sudah menyetujui pernikahan kamu sama Dimas dan kamu tidak bisa mencabutnya. Ayah! Sudahlah Tiara. Biar ayahmu tenang dulu ya. Nanti tante yang akan bicara. Saya nggak mau pernikahan ini, tante. Saya nggak mau. Sudahlah Tiara, tante sangat mengerti perasaan kamu. Tapi sekarang biarin ayah kamu sendiri dulu. Biarin dia berpikir ya. Tante tolong Tiara. Iya pasti. Tolong ya. Kenapa nggak kamu angkat, Chris? Dia pasti mikirin ucapan ayah. Ya Tuhan, tolong Tuhan, biarkan dia angkat teleponnya. Saya ingin bicara. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.